Di zaman sekarang siapa sih yang gak mau punya pasangan yang romantis, perhatian, dan mau memberikan segala sesuatu yang kita inginin tanpa diminta ataupun tanpa dikode. Siapa sih yang gak mau? Ngelihat orang-orang yang ngelakuin hal seperti itu kayak keren banget gitu ngelihatnya. Tapi meski terkesan mau berkorban demi pasangan, lo tetap perlu waspada. Karena mungkin saja ini merupakan tindakan love bombing. Oke, kembali lagi bersama ngoceh-ngoceh menurut gue. Dan gue mau bahas apa itu love bombing. Jadi love bombing itu adalah tindakan fisik maupun verbal berupa kasih sayang yang diberikan ke lo. Misalnya lo sama pasangan lo. Biasa orang yang melakukan love bombing ini terus-menerus memberikan perhatian yang berlebih, memberikan effort yang pujian, kasih sayang yang ya kalau menurut gue sih terlalu lebay. Tapi kan itu menurut gue bagus, gue suka orang yang banyak effort, banyak inilah itulah. Ya nggak juga. Perilaku yang kayak berlebihan kayak gitu juga biasanya dilakukan oleh orang yang sisiopat, narsistik, atau manipulator. Ya tujuannya untuk memanipulasi hubungan agar mendapatkan apa yang dia inginkan. Biasanya nih orang yang melakukan love bombing ini menciptakan hubungan yang terlalu penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan cinta sehingga kita sendiri tidak peka atau tidak sadar terhadap maksud dari perbuatan itu sendiri. Karena tidak menyadari sedang dimanipulasi atau dilakukan love bombing, kita akan merasa nyaman-nyaman aja. Lo akan merasa nyaman-nyaman aja, bahkan lo merasa bingung ketika orang lain mempertanyakan hubungan kalian yang terlihat itu janggal. Kenapa sifatnya berkebalikan dengan perlakuan sama lo? Emang bahaya? Ya bahayalah. Perilaku love bombing ini menyebabkan lo merasa bingung dan terkekang. Jadi biasa kita bertanya-tanya, sebenarnya yang dia berikan ini bentuk kasih sayang atau lo sendiri merasa terganggu dengan sifatnya dia yang berlebihan kayak gitu. Umumnya sih love bombing ini terjadi ya di fase-fase awal melakukan hubungan. Ketika masa pendekatan atau PDKT itu kita biasa kan melakukan hal yang paling terbaik, kita tunjukkan hal yang paling terbaik ketika melakukan pendekatan. Tapi orang ini adalah orang yang paling manipulator. Dia udah mahir lah dalam melakukan love bombing ini. Karena mereka itu sangat perhatian atau membanjiri dengan pujian-pujian. Dan kita sendiri akan menganggap pasangan ini, orang ini adalah orang yang menarik. Biasanya tindakan manipulatif ini juga sering terjadi ketika konflik atau misalnya ada masalah di dalam hubungan, baik mau bertengkar atau putus. Memang tidak ada salahnya sih saling memaafkan atau memberikan kesempatan begitu untuk pasangan. Tapi apabila biasa kalau pasangan lo nunjukin sikap yang meremehkan sambil meminta maaf, berjanji dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang bikin lo terganggu, bikin lo marah, itu biasa mereka akan mengirimkan hadiah yang berlebihan atau pujian yang berlebihan. Maka kamu harus perlu waspada. Tindakan love bombing ini sering
ditemukan itu kayak di toxic relationship atau yang hubungan yang toxic, atau dalam misalnya kayak keluarga gitu, kayak kasus kekerasan, mereka itu biasa akan bersikap dramatis seperti menyatakan bahwa dia sangat mencintaimu lah, atau gue nggak bisa hidup tanpa lo, wis anjir. Dengan tujuan agar kamu tetap menjalin hubungan dengan dia. Kendati demikian, orang-orang ini atau orang yang melakukan love bombing ini tidak akan mengubah perilaku mereka, sebab mereka hanya butuh kontrol atas kamu dan tetap mengulangi tabiat buruknya. Jadi walaupun dia mau minta maaf beribu kali, namanya tetap itu adalah sebagai undercover, topeng dia untuk nutupin kesalahannya dia. Dia akan perbuat kesalahan dia terus menerus, walaupun dia udah minta maaf sampai berapa kali, berulang-ulang pun dia tetap akan lakukan itu, karena memang ini adalah tabiat dari love bombing itu, maksud dari love bombing itu. Kemudian orang ini akan kembali menciptakan hubungan yang penuh kasih sayang, sehingga lo nggak akan sadar dan nyaman maksud dibalik perbuatannya dia. Namun lama-kelamaan orang ini semakin nuntut, dia akan menciptakan penuntutan, mendominasi dalam hubungan, terus cemburu sehingga ngebuat lo itu kewalahan. Jika apa yang dia inginkan kamu tolak, pelaku ini atau orang ini akan mengungkit segala sesuatu yang telah dia berikan kepada lo. Ya jelas lah, dalam hubungan jika sudah diungkit apa yang dia berikan, ya kita sendiri akan merasa bersalah, atau orang yang melakukan love bombing ini akan membuat kita merasa sangat disayangi. Tapi di sisi lain, kita itu sadar ingin keluar dari kondisi ini, tetapi takut kalau kita itu masih bingung dalam keputusan-keputusan, kalau gue putus nanti gimana ya. Tapi kita ini sadar akan hubungan yang toksik begini ini atau mengganggu kita. Karena yang kita pahami adalah bentuk dari kasih sayang itu. Terus kita merasa ketergantungan kepada orang ini dan sulit untuk membuat keputusan sendiri. Selain dapat merusak kondisi emosional, juga biasa kita yang sudah terjerat love bombing itu biasa kita merusak kondisi finansial, bahkan mengancam nyawa, lebih parahnya sih. Jadi beberapa pakar psikologi di luar sana menggabungkan beberapa faktor-faktor yang biasa mempengaruhi seseorang mengembangkan perilaku love bombing. Jadi kita ini harus tahu dulu kan. Maksudnya faktor yang di sini yang gue maksud adalah biasa dari budaya kasih sayang yang ekspresif dalam keluarga, biasanya kesepian atau keinginan punya hubungan yang berkembang dengan cepat, hingga hasrat untuk memanipulasi, mempengaruhi, ataupun lebih parahnya mengambil keuntungan. Nah, ketika perilaku-perilaku ini dilakukan dengan aksi-aksi love bombing itu tadi, oleh karena itu kita harus tahu tuh sebenarnya yang harus kita perhatikan. Kayak misalnya yang pertama itu adalah idealisasi. Kayak di tahap pertamanya, orang yang melakukan love bombing ini dia akan melakukan menyanjung. Semua yang ada sama diri lo itu akan dia sanjung, terus menggoda dan mengirimkan chat, misalnya pesan, terus menghubungi lo, atau bahkan paling banyak itu kayak ngirimin hadiah tanpa alasan,
biasa sih ya kayak mesenin makanan begitu tanpa kita minta, ya kayak gitulah. Biasa tahap idealisasi ini bisa ngebuat lo itu merasa segalanya terjadi terlalu cepat. Jadi kita itu harus paham dan perhatikan hal-hal yang kayak begini. Jangan langsung terpancing. Terus yang kedua, devaluasi. Di tahap ini biasa pasangan atau orang yang nunjukin sikap baik dan kasar secara bergantian. Jadi kadang baik, kadang kasar. Tak jarang juga dia bersikap baik dan romantis biasa di depan umum, namun berubah menjadi kasar ketika kalian cuman berdua. Pernah nggak kalian dapet orang yang kayak gini? Umumnya ini sih kayak pelaku-pelaku love bombing ini mahir banget untuk menemukan orang yang rentan. Misalnya nih orang yang baru putus atau sedang bertengkar dengan pacarnya, atau orang yang merasa dirinya tidak percaya diri, dia akan masuk ke orang-orang yang rentan itu tadi. Untuk apa ya? Untuk ngelancarin maksud dia, devaluasi itu tadi. Terus yang ketiga, meninggalkan. Maksud gue adalah meninggalkan itu apabila merasa pasangannya itu udah gak bisa ngemenuhin kebutuhannya dia. Pelaku ini biasa tidak sungkan-sungkan untuk meninggalkan lo, pasangannya yang paling disayang. Dia akan tidak sungkan untuk berkata kita pisah aja, mending hentikan hubungan ini. Dia nggak perlu banyak ngejelasin sih apa alasan dia pisah, ingin putus, ya itu tadi. Yang ketiga alasan itu tadi, dia kalau udah nggak, dia paham jika kebutuhannya tidak dipenuhi, dia merasa seperti tidak ada untungnya. Jadi orang-orang yang seperti ini, mereka akan meninggalkan pasangannya itu sangat mudah. Jadi ciri-cirinya itu apa sih kalau love bombing itu? Jadi ciri-cirinya gue bisa kelompokin nih. Biasanya pelaku love bombing itu melakukan pemberian banyak hadiah secara berlebihan, kayak membelikan inilah itulah pokoknya untuk lo sendiri, dan tidak boleh ditolak. Terus tidak berhenti memuji, kayak ngungkapin kalau dia sangat tertarik sama lo, sangat cinta, suka sama lo, atau bahkan dia nggak sungkan untuk bilang gue nggak bisa hidup tanpa lo. Kemudian membombardir pesan dan telepon sepanjang hari lah, misalnya kayak dia nggak bisa nggak ngechat lo, terus menginginkan perhatian penuh dari lo, dan akan marah jika lo nggak fokus kepada dirinya. Terus mencoba meyakinkan bahwa lo adalah satu-satunya. Terus manipulasi lo untuk mendapatkan apa yang dia inginin. Sangat mengikat, sangat mengekang, dan pasangan ini sampai tidak memiliki batasan atau privasi dalam sebuah hubungan. Pokoknya lo akan dikekang sampai lo gak punya privasi, ataupun ya lo terganggu dengan perilakunya dia. Terus ketika kita udah tahu kalau pasangan kita itu adalah melakukan love bombing, gimana caranya keluar dari hubungan itu sendiri? Cara untuk menghadapi love bombing adalah dengan mengenali ciri-ciri tadi yang gue sebutin terlebih dahulu. Terus hal ini juga bisa membantu untuk mengetahui ya kayak lo punya red flag sama orang itu, atau tanda bahwa perilaku itu sangat merugikan untuk lo sendiri. Kemudian
cara untuk mengkomunikasikannya hal tersebut ke orang yang lo percaya seperti sahabat, keluarga, atau terlebih lagi sama orang yang ngerti akan hal ini, misalnya kayak psikolog lah. Gimana minta pertimbangan pada orang yang tepat terkait yang lo rasain sekarang. Karena apa? Jika pasangan lo atau lo udah sadar bahwa hubungan ini adalah bukan hubungan yang lo mau, pasangan yang lo punya sekarang adalah melakukan love bombing, sebaiknya lo tidak terjebak terlalu lama dalam hubungan itu. Jadi kalau lo udah tahu apa itu love bombing, walau terasa menyenangkan ya mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari pasangan, tapi tetap waspada, apalagi jika bentuk kasih sayang itu diberikan secara berlebihan. Bila kamu sadar atau udah sadar telah menjadi korban dari love bombing, tidak ada salahnya ya lo harus tetap mikirin kebahagiaan lo dan masa depan lo, potensi-potensi yang berharga untuk diri lo sendiri dan untuk orang sekitar. Kayaknya itu berpengaruh juga. Mending lo hentiin dan memulai hidup baru dan memulai hubungan yang lebih positif lagi. So itu tadi ngoceh-ngoceh gue soal love bombing. Nah, besok gue mau bahas dirahasiain aja lah kayaknya. Tunggu aja besok dan tetap terus ikuti akun YouTube menurut gue. Terima kasih, selamat mendengarkan.